Direktorat Kerjasama Internasional Pertahanan, selanjutnya disebut Ditkersinhan, adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, dipimpin oleh Direktur Kerjasama Internasional Pertahanan atau disebut Ditkersinhan. Adapun tugas dari Ditkersinhan adalah melaksanakan perumusan kebijakan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan diplomasi pertahanan, meliputi kerjasama bilateral, multilateral, pendidikan, dan perizinan, serta koordinasi atase pertahanan. Sedangkan fungsi dari Ditkersinhan yaitu penyiapan perumusan kebijakan di bidang diplomasi pertahanan, meliputi kerjasama bilateral dan multilateral pertahanan. Penyusunan peraturan di bidang diplomasi pertahanan, meliputi kerjasama bilateral dan multilateral pertahanan. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan di bidang diplomasi pertahanan, meliputi kerma bilateral dan multilateral pertahanan. Pelaksanaan koordinasi atase pertahanan, perumusan kebijakan pendidikan, dan pengurusan perizinan. Ditkersinhan terdiri dari 5 subdirektorat yaitu Subdirektorat Multilateral, in charge akan kerjasama di forum multilateral seperti ADMM, ADMM+, ARF, PBB, kerjasama subregional. Subdirektorat Asia, in charge akan kerjasama dengan negara sahabat di benua Asia. Subdirektorat AMEPAS, in charge akan kerjasama dengan negara sahabat di wilayah Amerika dan Pasifik. Subdirektorat EROAF, in charge akan kerjasama dengan negara sahabat di wilayah Eropa dan Afrika. Subdirektorat Atase Pertahanan, Pendidikan dan Perizinan, in charge akan kerjasama pendidikan, perizinan maupun berhubungan dengan atase pertahanan negara sahabat di Indonesia ataupun atase pertahanan Indonesia di luar negeri. Saya Mayor Jenderal TNI Dr. Rerpol Rodon Pedrason MA, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, dan seluruh jajaran Ditjen Strahan Kemhan menyampaikan dukungan penuh reformasi birokrasi Ditjen Strahan Kemhan kepada Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan dalam upaya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dalam melaksanakan tugas perumusan kebijakan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diplomasi pertahanan meliputi kerjasama bilateral, multilateral, pendidikan, dan perizinan, serta koordinasi atase pertahanan. Saya Brigjen TNI Steve Parengkuan, selaku Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan, beserta seluruh pegawai Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan, berkomitmen untuk menciptakan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan melakukan 6 area perubahan. Pertama, manajemen perubahan. Yang kedua, penataan tata laksana. Ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Keempat, penguatan akuntabilitas. Kelima, penguatan pengawasan. Serta keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Demikianlah yang kami lakukan di Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan
khususnya mengenai 6 area perubahan. Terima kasih. Manajemen perubahan. Dalam bidang manajemen perubahan, Zona Integritas Ditkersinhan, Ditjenstrahan Kemhan berkomitmen mewujudkan good governance melalui bidang manajemen perubahan dengan membentuk tim kerja yang selektif dan profesional. Mensosialisasikan rencana kerja zona integritas, pemantauan dan evaluasi, perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan tujuan terciptanya lingkungan kerja yang sistematis dan konsisten dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Penataan tata laksana. Dalam bidang tata laksana, telah melaksanakan antara lain 1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem. 2. Pembangunan proses dan modul kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK. 3. Menerapkan SOP dalam pekerjaan kedinasan. 4. Memberikan dukungan sarana dan prasarana berupa aplikasi berbasis komputer, ruangan, spanduk, dan banner di berbagai bidang. Direktorat Kerjasama Internasional Pertahanan, Ditjenstrahan Kemhan dalam penataan sistem manajemen sumber daya manusia, mengacu kepada Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 114/Romawi 11/2020 tanggal 24 November 2020 berusaha untuk menegakkan disiplin, meningkatkan kemampuan dan kreativitas personel dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Direktorat Kerjasama Internasional Pertahanan dengan melakukan penempatan personel sesuai dengan kompetensi dan analisis beban kerja jabatan. Pemberian kesempatan pengembangan kemampuan individu melalui pendidikan dan latihan yang menunjang kemampuan dalam diplomasi pertahanan, diantaranya peningkatan kemampuan berbahasa asing. Pembangunan database kepegawaian yang berbasis teknologi telah dilaksanakan untuk memperoleh data kepegawaian yang akurat. Ditkersinhan bersinergi dengan seluruh staf guna mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kerja dalam mencapai misi dan tujuan Ditkersinhan guna meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Ditjenstrahan Kemhan. Penguatan pengawasan memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara, meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara, dan juga menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Subdit Adhan Dikzin, Direktorat Kerjasama Internasional Pertahanan Ditjenstrahan Kemhan, pada saat ini terdiri atas pelayanan permohonan security clearance bagi WNA yang akan berkegiatan di lingkungan Kemhan. Selamat pagi, nama saya Letkol John Lanik Jones.
Anggota Staf Pertahanan Kedutaan Besar Australia di Jakarta yang selama ini bekerjasama secara baik dengan staf Dikersinhan dalam pengurusan exit permit, visa dan juga perizinan. Selama bekerjasama, semua berjalan dengan sangat baik dan lancar. Terima kasih, berjuang dan sampai jumpa lagi. Selamat pagi. Saya Kolonel Aramid Jumadi Suryawan, Wakap Puskesin TNI. Sepanjang pelaksanaan tugas pokok Puskesin TNI selama ini telah terjalin banyak kerjasama dengan staf Ditkersinhan di bidang penyelenggaraan kerjasama internasional TNI, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Semua dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Harapan kami, Ditkersinhan dapat terus berkolaborasi dengan Puskesin TNI serta stakeholder lainnya di dalam pelayanan bidang kerjasama pertahanan dengan negara-negara sahabat. Tetap semangat, staf Ditkersinhan dengan motto better service for better result. Selamat siang, nama saya Fitri Joharini, staf Atase Pertahanan Kedutaan Besar Prancis di Jakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan testimoni tentang pelayanan, kerjasama, dan koordinasi yang diberikan oleh dan dengan Direktorat Kerjasama Internasional Pertahanan, Ditjen Serahan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Sampai saat ini, pelayanan yang diberikan terkait dukungan pemberian visa untuk penempatan personel militer di kantor AHTAN, guru natif untuk pusdiklat bahasa, juga koordinasi pertemuan pejabat kedua negara di Kemhan, serta perizinan security clearance berjalan dengan baik dan efisien. Kami berharap pelayanan dan kerjasama yang baik tersebut tetap berjalan dan semakin meningkat. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Saya Kolonel Gusnadi Taswar. Jabatan saya saat ini adalah Kepala Sub Dinas Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Dinas Pendidikan di Angkatan Udara. Pada saat bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan, utamanya di Ditkersin, Dirjen Serahan Kemhan, banyak sekali bantuan-bantuan support yang telah diberikan oleh pihak Ditkersin Kemhan, baik dari sifatnya informasi atau memberikan suatu informasi bagaimana kita untuk menindaklanjuti suatu kebijakan atau suatu kegiatan. Saya Aris Yunandar, fungsional diplomat pada Direktorat Kerjasama Polkam ASEAN, Kementerian Luar Negeri. Selama ini, koordinasi dan kerjasama antara Direktorat Kerjasama Politik Keamanan ASEAN, Kementerian Luar Negeri, dan Ditkersinhan, Ditjen Serahan Kemhan, telah berjalan dan terlaksana dengan sangat baik, terutama dalam persiapan dan partisipasi Indonesia pada berbagai pertemuan ASEAN terkait isu pertahanan.